Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Rabu 29 Maret 2023. Mari Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita hidupi, kita awali semua kegiatan kita satu hari ini di dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Maka mari persiapkan hati dan pikiran. Kita memasuki saat teduh. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab Ratapan pasal 5 ayat 19. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Adung 5 ayat 10 sia. Alai anggoho ale Jehovah marhabangsa rodi saleleng lelengna. Habang samipe hotdo mar sudu-sudu. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Demikian firman Tuhan. Engkau bertahta selama-lamanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, suatu hari seorang anak berlari-lari pergi ke tepi sebuah danau sembari membawa alat mainannya, kapal-kapal. Dia hendak main kapal-kapalan di tepi danau itu. Tiba di sana, dia langsung bermain dengan kapal-kapalnya. Dia lihat kapal-kapalnya begitu indah, begitu tenang, berjalan menyisiri tepi danau. Dia sangat senang menikmatinya. Ketika dia menikmati permainannya, gelombang, ombak air juga mulai menghampiri kapal-kapalnya, dan ombak itu pelan-pelan membawa alat mainannya semakin ke tengah. Begitu asik menikmati permainannya, tiba-tiba dia tersadar kapal-kapalnya sudah jauh dari tempat dia duduk menikmati. Lalu dia berpikir, bagaimana caranya mengambil kapal-kapal ini? Tentu air sudah semakin dalam. Saya tidak bisa berenang. Dia mulai takut kehilangan kapal-kapalnya. Hingga dia dengan sangat sedih menatapi kapal-kapalnya. Dia hampir menangis. Berarti kapal-kapal ini tidak lagi menjadi milikku. Dia sangat bersedih. Tiba-tiba lewat seorang pemuda, dan si pemuda ini melihat dia sangat bersedih. Karena penasaran, si pemuda ini menjumpai dia, lalu bertanya, "Kamu kenapa bersedih?" Lalu si anak ini berkata, "Kapal-kapal yang saya nikmati di tepi danau ini sudah semakin ke tengah dan tidak bisa lagi saya ambil." Lalu si pemuda berkata,
Kalau kamu seperti ini terus, berdiam diri, memandang kapal-kapalmu, apa yang datang? Apakah itu menjadi solusi? Lalu si anak tersentak sembari bertanya, kalau begitu, apa yang boleh saya lakukan? Saya tidak bisa berenang. Lalu si pemuda berkata, silakan bangkit, kumpulkan batu-batu kecil yang ada di sekitarmu dan kumpulkan di sini, di tepi danau itu. Si anak pun tanpa banyak bertanya, dia mengumpulkannya dan meletakkan di tempat yang ditentukan. Setelah batu-batuan itu terkumpul, lalu si pemuda berkata, lemparkan batu itu satu persatu dekat ke kapal-kapal. Dia mulai melempar satu persatu. Apa yang terjadi? Ketika dia melempar satu batu, tentu menimbulkan gelombang. Dan gelombang ini membawa kapal-kapalnya semakin dekat ke tempat dia duduk. Terus dia lakukan seperti itu. Dan puji Tuhan, batu yang dia kumpul belum habis, tapi kapal-kapalnya sudah bisa kembali dia ambil tanpa berenang. Dia sangat senang, dia sangat bersuka cita, dia bangkit, lalu dia berkata kepada si pemuda itu, terima kasih karena kamu telah menolong saya. Mereka pun berpisah. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat dari sana? Gelombang, ombak boleh membawa sesuatu semakin dekat kepada kita. Bukankah hidup ini juga seperti itu? Tidak ada air yang tidak punya gelombang, yang tidak punya ombak. Maka demikian juga kehidupan ini. Tidak ada perjalanan hidup manusia yang tidak punya ombak, yang tidak punya gelombang. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, yang tidak punya persoalan, besar atau kecil, banyak atau sedikit. Persoalannya ialah bagaimana dia menempatkan, memahami ombak dan gelombang itu, hingga boleh membawa dia lebih dinamis dalam kehidupannya. Bahan pelajaran yang boleh kita ambil dari batu yang tadi ialah ombak dan gelombang hidup ini seharusnya kita jadikan menjadi langkah demi langkah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Yang sering terjadi ialah ketika orang bersuka cita, lalu dia begitu semangat bernyanyi, memuji Tuhan. Dan sebaliknya, ketika dia menderita, ketika dia bergumul, dia lupa akan Tuhan. Lalu dia bersungut-sungut, dia berontak, lalu dia katakan Tuhan tidak peduli dengan dia. Yang mau kita lihat di sini ialah soal cara berpikir kita, yang pada akhirnya akan menentukan kepada cara kita bertindak, cara kita bersikap, cara kita merespon persoalan hidup, dan cara kita membangun dinamika kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pembelajaran seperti itu juga kita lihat dalam kitab Ratapan ini. Seturut dengan namanya Ratapan, pada waktu itu umat Israel sedang meratap. Mengapa mereka meratap? Karena mereka sedang terbuang. Tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara terbuang ke Asur. Dan tahun 587 sebelum Masehi, Israel Selatan terbuang ke Babel. Nas ini ditulis ketika mereka berada di pembuangan Babel. Umat Israel yang sebenarnya umat pilihan Tuhan, tetapi mereka harus terbuang,
harus menderita di negeri orang. Dan sepertinya mereka tidak punya harapan lagi. Yang terjadi pada waktu itu ialah semakin banyak orang yang bertanya, apakah bangsa ini masih punya masa depan? Apakah Tuhan Allah masih setia dengan kita? Apakah Tuhan Allah masih mengasihi kita? Kalau ya, mengapa kita dibiarkan terpuruk seperti ini? Pertanyaan serupa itu seraya menggugah Tuhan terus bergema dalam kehidupan mereka hingga membuat mereka semakin pesimis, hingga membuat mereka semakin tergerus dalam hidup yang berpengharapan. Itu sebabnya Nabi Yeremia hadir di tengah-tengah mereka sebagai hamba Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Yeremia hadir untuk mengumandangkan, untuk menyuarakan kembali pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Yeremia sebenarnya mau mengatakan pembuangan ini bukanlah kehancuran bagi kita, bukan. Pembuangan adalah cara Tuhan, jalan Tuhan untuk mengingatkan kita agar kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Itu artinya dibutuhkan sikap, respon yang benar menghadapi pembuangan yang sedang dihadapi. Mereka tidak boleh pesimis. Mereka tidak boleh reaktif. Mereka tidak boleh kehilangan pengharapan. Tetapi sebaliknya, mereka harus optimis, menatap jauh ke depan dengan pasti. Mereka harus proaktif, memosisikan pembuangan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mereka harus selalu menggelorakan pengharapan yang senantiasa hadir di tengah kehidupan mereka. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, itu sebabnya dalam perikop nas kita hari ini, Nabi Yeremia mengajak umat Israel untuk berdoa. Doa permohonan jemaah, doa untuk pemulihan. Bangsa ini akan segera dipulihkan. Pemulihan itu hanya datang dari Tuhan dengan satu syarat: kita mau kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar, membangun kembali iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini dikatakan, Engkau, ya Tuhan, bertahta selama-lamanya. Pernyataan ini mau mengingatkan umat Israel, mau menegaskan bahwa tahta Tuhan tidak pernah mundur, tidak pernah hilang. Tahta manusia di dunia ini, tahta kerajaan-kerajaan sebesar apapun boleh hancur pada waktunya, tetapi tahta Tuhan akan kokoh sampai selama-lamanya. Bukankah ini sebenarnya yang dikumandangkan oleh Nabi Nathan di 2 Samuel 7, ketika Nathan dengan lantang berkata, tahta Daud akan kekal sampai selama-lamanya. Itu artinya kerajaan Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan manusia. Dan kerajaan ini tidak pernah surut, tidak pernah hilang dari kehidupan manusia. Yeremia menegaskan kembali dalam nas kita, tahtamu tetap dari masa ke masa. Tahta Tuhan tidak pernah out of date, tidak pernah ketinggalan zaman. Tahta Tuhan tetap dari generasi ke generasi
dari masa ke masa, hingga umat yang percaya kepadanya boleh membangun hidup yang berpengharapan. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus, inilah firman Tuhan yang kini hadir menyapa kita, mengawali aktivitas kita satu hari ini. Mari Bapak Ibu, kita bangun aktivitas kita satu hari ini di atas pemahaman yang benar bahwa kerajaan Tuhan hadir kini dan di sini, dan kita berada di dalamnya. Karenanya, apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh lupa Bapak Ibu, penegasan Martin Luther akan salah satu poin, salah satu diktum dari dua Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Apa artinya datanglah kerajaanmu? Martin Luther berkata, kerajaan Allah, kerajaan Tuhan sebenarnya pasti hadir dalam kehidupan kita. Walaupun kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju. Dan kerajaan Allah hadir ketika kita melakukan perbuatan yang seturut dengan kehendaknya. Maka Bapak Ibu, ketika kita beraktivitas satu hari ini seturut dengan kehendak Tuhan, maka serta-merta kerajaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, firman Tuhan ini juga akan menolong kita, membekali kita menjalani masa-masa passion ini. Kita berjalan sembari menuju ke salib Yesus. Salib Yesus sebagai jalan keselamatan untuk kita. Tetapi jangan lupa, salib itu simbol penderitaan. Persoalannya ialah seturut dengan nas kita, bagaimana penderitaan itu kita pakai untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. It's nothing the crown without the cross. Tidak ada tahta tanpa salib. Kalau kita mau terjemahkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, kita mau mengatakan tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan kita memenangkan berbagai pertarungan, berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita. Struggle for life. Hidup ini memang penuh dengan perjuangan. Maka milikilah karakter petarung, karakter pemenang, agar kita dilayakkan Tuhan menjadi pemenang. Dan kita boleh menikmati hidup yang sukses seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, hadirkan tahta Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari lihat tahta itu sebagai sebuah tahta yang kekal sampai selama-lamanya, sebagai sumber berkat, sumber inspirasi, dan kekuatan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat memasuki masa passion. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Sembah sujud kami ya Tuhan hanya kepadamu saja. Ketika kami sungguh menyadari begitu banyak berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang boleh kembali kami nikmati, atas hari yang baru yang boleh kembali kami jalani. Ingatkan kami Tuhan, ketika kami boleh melihat matahari terbit,
Itu artinya berkat-Mu kembali hadir dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu yang baru kami dengar boleh menjadi pembekalan, boleh menjadi dasar kami untuk melakoni segala aktivitas kami satu hari ini. Kami diingatkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau bertahta selama-lamanya. Tahta-Mu tetap dari masa ke masa. Izinkan kami semua Tuhan, turut serta menghadirkan kerajaan-Mu ketika kami melakukan segala perbuatan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus di sepanjang kegiatan pekerjaan satu hari ini. Berkati setiap jerih lelah jemaat-Mu. Biar Tuhan itu jalan-Mu untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Secara khusus Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi bekal bagi kami menjalani masa passion, hingga salib-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami, hingga kami tidak bersungut-sungut, tidak pesimis, tidak tawar hati ketika menghadapi penderitaan demi penderitaan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sedang bergumul, yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang menghadapi masalah. Biar Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, mengajari, menguatkan, memberikan kesembuhan. Berkati juga gereja-Mu Tuhan. Biarlah gereja-Mu boleh melayani hingga jemaat-Mu semakin bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan kehidupan kami serahkan seluruh aktivitas kami satu hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.